Sen. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Rugi. Akan duduk dengan nyaman ya. Nah, gimana kabarnya hari ini, Rugi? Alhamdulillah baik Ibu, cuma ada sedikit yang ingin disampaikan kepada Ibu. Oh, tapi masih semangat pagi ini. Ya, Alhamdulillah. Semangat. Gimana duduknya, udah nyaman? Ya. Nah, sebelum kita melaksanakan konseling individual, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakan konseling individual ini. Berarti kamu akan di sini ada waktunya sekitar 30 menit ya untuk melaksanakan konseling individual. Kita sebelum melaksanakan konseling individual, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Baik. Mau dipimpin oleh Lugi? Sama Ibu aja. Sebelum melaksanakan konseling individual, alangkah baiknya berdoa mulai. Doa selesai. Lugi datang ke sini tidak ada paksaan dari siapapun, Tidak ada Ibu atas keinginan diri sendiri. keinginan sendiri. Di sini berarti Lugi siap untuk mau konseling individual dengan Ibu ya. Iya. Selama kita melakukan sesi konseling individual, Ibu harapkan Lugi terbuka pada Ibu, tidak ada yang dirahasiakan. Di sini juga kan ada ajas-ajas BK ya yang harus kita harus kita jaga gitu, privasi dari konseli yaitu Lugi, dan Ibu harapkan Lugi terbuka di konseling individual ini. Ibu jamin identitas Lugi tidak akan menyebar ke siapa-siapa seperti itu ya. Karena di sini juga ada ajas otonomi, Ibu memberikan kebebasan pada kamu untuk mengambil keputusan jika bingung ataupun nanti ada sesuatu yang ingin disampaikan dan kamu kebingungan, Ibu paling bisa memberikan saran atau arahan sehingga kamu, tapi itu kembali lagi ke keputusan kamu ya. Yes. Di sini juga ada surat persetujuan dari orang tua yang ini nanti bisa dikasih ke orang tua Lugi ya, surat persetujuan orang tua bahwa kamu disetujui untuk dikonseli oleh Ibu. Lalu di sini juga ada surat persetujuan bahwa kamu mau gitu untuk dikonseling individual sama Ibu. Boleh ditandatangan dulu. Terima kasih ya, kamu sudah menyetujui surat persetujuan konseling individual ini. Nah, Ibu juga ada laporan dari wali kelas atau guru mata pelajaran bahwa akhir-akhir ini kamu itu seperti agak-agak kebingungan atau murung gitu. Emang tujuan kamu itu kenapa untuk mau dikonseling individual sama Ibu? Tujuannya untuk apa? Ya akhir-akhir ini adalah di hati kayak ada unek-unek sama di pikiran juga. Saya bingung kan ketika ini saya udah kelas 12, saya ini melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi orang tua saya menekankan saya untuk bekerja di sini. Tapi saya menginginkan supaya setelah dari lulus ini saya pengen kuliah. Berarti ada kebingungan ya, kamu itu mau melanjutkan kuliah, tetapi kendalanya Orang tua melarang, tapi menyarankan untuk bekerja. menyarankan untuk bekerja orang tua. Oh seperti itu. Memangnya hobi kamu apa sih, Lugi? Hobi saya ketika saya selalu excited dalam
belajar sejarah karena saya menyukai pelajaran sejarah, makanya saya menyukai dari pelajaran sejarah. Oh, jadi hobi kamu itu menyukai sejarah, tentang sejarah. Iya. Emang sejarah apa sih yang kamu sukai? Ya kalau yang disukai pastinya sejarah Indonesia, terus sejarah Islam juga itu sangat tertarik gitu buat mempelajari itu. Oh iya, bagus sekali ya tentang sejarah-sejarah Islam. Lalu apa sih yang saat ini atau bidang apa yang kamu sukai saat ini? Selain sejarah. Yang saya sukai ya terutama di bidang sosial ya, seperti ekonomi, geografi, sosiologi seperti itu. Oh, yang pasti di bidang-bidang sosial gitu Iya. ya yang kamu sukai seperti itu. Oh, kenapa sih kamu menyukai hal-hal tentang sejarah ataupun tentang sosial? Kenapa sih? Ya karena ketika saya mencoba belajar dari yang menghitung seperti itu, saya merasa tidak nyaman dan saya rasa itu kekurangan saya ketika menghitung. Jadi ketika saya belajar sosial itu lebih menyenangkan gitu. Jadi saya menyadari potensi saya di bidang sosial gitu. Oh, jadi kamu itu mengambil peminatan kelas sosial itu emang keinginan sendiri ya, tidak paksaan orang lain. Terus karena emang dasarnya kamu tidak menyukai eksak atau hitung-hitungan, berarti kamu lebih menyukai bersosialisasi seperti itu ya. Nah, terus apa sih yang menjadi kekuatan yang ada dalam diri kamu? Kekuatan dalam diri saya mampu bersosialisasi gitu ya, tidak tertutup ketika dalam lingkungan baru juga saya gampang beradaptasi. Terus selain itu ya saya mempunyai ingatan yang lebih kuat, jadi untuk menghafal gitu. Jadi untuk segi hafalan kamu lebih bisa gitu ya, Iya, betul. ingatan yang kuat gitu untuk hafalan. Berarti mau lebih condong ke sosial seperti itu, yang menonjol yang ada dalam diri kamu itu berarti bisa menghafal gitu, kuat dalam menghafal ya. Jadi apa pengaruh dari apakah teman-teman itu mempengaruhi kamu? Tidak Ibu, jadi belajar sosial juga karena keinginan saya sendiri gitu. Yang pasti kamu menonjolnya emang di sosial Iya. keinginan sendiri ya. Apa sih yang kamu inginkan di diri kamu di masa yang akan datang? Setelah lulus dari sekolah, saya ingin melanjutkan ke kuliah atau perguruan yang lebih tinggi, dan ya semoga setelah selesai kuliah saya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya. Jadi ingin kuliah gitu. Iya. Selain itu? Belum ada planning lain ya. Sekarang cuma mau fokus kuliah aja gitu. Fokus ingin kuliah ya. Nah, emang cita-cita kamu itu berarti ingin kuliah. Apa sih emangnya cita-cita kamu itu? Cita-cita Kenapa saya ingin kuliah? untuk menjadi guru sejarah gitu. Oh, jadi cita-citanya mau menjadi guru. Iya. Gurunya tuh guru sejarah gitu, Iya. udah fix nih guru sejarah. Berarti di bidang pendidikan ya? Iya. Pendidikan. Jadi rencananya setelah lulus SMA itu mau kuliah di bidang pendidikan berpusat pada sejarah. Iya, betul. Gitu. Oh. Terus kira-kira universitas apa yang kamu impikan di mana? Universitas ya, semoga saya bisa keterima di UPI. Kalaupun tidak di UPI, ya semoga bisa keterima di UNPAD. Di UPI jurusan apa? Jurusan sejarah di pendidikannya. Pendidikan sejarah. Kalau pilihan duanya? Di UNPAD semoga bisa jadi sejarawan gitu. Berarti non pendidikan ya kalau Iya. UNPAD ya.
udah tahu kan kalau non pendidikan berarti nanti gelarnya bukan SPD Ya. gitu. Kalau di UPI nanti gelarnya SPD, Sarjana Pendidikan seperti itu. Berarti sudah mulai mencari tahu dari sekarang. Buat itu ibu, buat universitasnya Iya. ya, dari media sosial ya saya sudah melihat-lihat lah tentang Universitas UPI sama Unpad gitu. Berarti mau ke UPI ya, ke Unpad. Mencari tahu. Jadi mencari tahunya lewat apa tadi? Media sosial. Masuk juga konsultasi dengan ibu ya ini. Terus selain itu ada lagi nggak? Selain di media sosial, apakah dari teman gitu atau dari alumni? Oh, belum dulu dari teman. Baru mencari tahu dari itu aja di Ya. Google gitu ya. Ya. Jadi kenapa sih kamu itu bercita-cita ingin menjadi guru? Ya kan tadi balik lagi ke kelebihan saya. Saya senang dalam bersosial. Jadi kan ketika di sekolah pasti banyak murid ya, banyak teman-teman guru juga. Ya itu lingkungan nyaman saya ketika saya bersosial, jadi ya memutuskan untuk jadi guru. Jadi kamu menyukai suasana bersosialisasi seperti itu, termasuk di lingkungan sekolah, ya. Nah, selain itu ada lagi? Udah itu aja. Apakah kamu pernah mencari beasiswa? Kalau beasiswa udah pernah dari apa? Dari via online gitu, daftar beasiswa gitu. Tentang apa aja beasiswanya? Gimana? Yang pernah dicoba ya beasiswa untuk KIKA. Mau itu baru mau ya, nanti diinfoin ya sama ibu ya. Tentang KIKA. Ada lagi emang kamu berminatnya mencari beasiswa atau jalur reguler? Mau mencoba dulu di beasiswa semoga. Mau mencoba di beasiswa dulu berarti ya. Dari mulai sekarang sudah mencari ya beasiswanya di mana aja. Lalu terkait perencanaan karir, pertimbangan kamu memilih jurusan itu kenapa? Memilih jurusan sejarah? Ya kan karena saya menyukai pelajaran sejarah dan ya selalu excited tentang sejarah, jadi ini bisa jadi sesuatu yang nyaman buat saya gitu. Jadi kamu udah nyaman di sejarah gitu ya. Tapi selain sejarah juga kamu nyaman di yang sosial. Itu selain sejarah ada lagi nggak? Bisa dari geografi, sosiologi. Jadi nilai kamu itu di akademis, dari nilai raport itu emang bagus-bagus ya di sosial gitu. Apakah kamu sudah mencari tahu tentang jalur masuk UPI atau Unpad? Ya, ibu udah mencari tahu ada di dalam SNMPT, terus jalur UTBK, terus sama UN. Kalau SNBP apa? Jalur menggunakan prestasi itu. Ya, seleksi nasional berbasis prestasi. Berarti prestasi dari nilai raport kamu semester 1 sampai semester 5. Ranking berapa di raport waktu semester 1? Masuk 4 besar. Kalau di semester 4 sama semester masuk ke ranking 1 lah. Kalau pas semester 1 kelas 10? Semester 1 kelas 10 masuk ke ranking 4. Pas semester 2? Semester 2 menurun ibu karena semangat belajarnya. Iya. Berapa? Ke 7. Lalu semester 3? Semester 3 di kelas 11 masuk ranking 1. Alhamdulillah, ranking 1. Semester 4 kemarin? Masuk lagi ranking 1. Ranking 1. Berarti selama kelas 11 berarti kamu udah benar-benar fokus di sosial ya, karena kamu peminatan pas kelas 11 itu kan peminatannya pelajaran sosial semua. Jadi kamu benar-benar dari nilai akademik dari kelas 10 yang umum lalu ke peminatan sosial itu langsung rankingnya tinggi ya, karena 1. Kan kalau di semester 1 masih ada yang menghitung. Oh iya, jadi karena kayak umum. iya, kalau
udah ke kelas 11 sudah masuk peminatan ya pasti diutamain yang itu yang sosial, jadi makanya bisa naikin satu. Ya, alhamdulillah ya. Ibu harapkan kamu juga lebih maksimal di semester 5 ini ya. Kamu harus lebih dibagus lagi nilainya, terutama untuk yang kamu akan SNBP kan, nilai-nilai sosialnya ya, dari mulai yang pasti nilai sejarah itu udah pasti karena itu kan emang kamu mau jurusan sejarah. Lalu nilai-nilai lain juga yang sosial yang kamu emang akan nanti prioritaskan untuk SNBP ya. Jadi kamu harus maksimal lagi di semester 5 gitu. Ya. Emang target kamu itu mau jalur apa? Semoga saya bisa masuk di jalur SNBP ya Bu. Tapi ya kalau misalkan itu belum rezekinya, ya saya usahakan di jalur UTBK. Ya, UTBK. Oh, SNBP ya, emang yang pertama itu kita fokus ke SNBP dulu ya, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi yang diambil dari nilai raport semester 1 sampai semester 5. Nah, setelah itu coba Ibu pengen lihat hasil belajarnya, nilai raportnya. Ini udah di rata-rata ini belum? udah Ibu. Oh iya, naik ya. Nah, berarti peluang kamu untuk masuk SNBP itu udah ada peluang ya untuk sejarah itu. Ya mudah-mudahan bisa lulus ya lewat jalur SNBP. Coba Ibu pengen lihat HP kamu. Klik di BPTP Di Google Ibu. ya. Garis 3 ya, pilih SNBP. Ada nggak garis 3? Nah, nanti pilih PTN yang di SNBP-nya. Misalkan kamu mau UPI atau mau Unpad, nanti pilih apakah kamu emang memenuhi syarat untuk nilai kamu itu masuk ke UPI atau ke Unpad gitu ya. Jadi bisa dilihat. Nah, terus ini sebenarnya kendalanya selain kamu ini kan udah fix ya, kamu udah nggak bingung-bingung lagi nih tentang jurusan nantinya. Nah, sekarang kendalanya apa sih selain gitu? Kalau kendala ya cuma dari orang tua. Selain itu ya udah gak ada kendala lagi ya kalau di nilai akademik insya Allah. Tetapi orang tua saya menekankan saya untuk kerja gitu, jadi ya itu. Jadi orang tua ya kendalanya, jadi tidak ada dukungan gitu dari orang tua untuk kamu kuliah gitu. Memang faktor apa sih yang tidak mendapatkan dukungan dari orang tua? Kayaknya dari faktor ekonomi kan, agar saya mencukupi ekonomi keluarga saya harus bekerja. Selain dari itu juga mungkin dari jarak, gak boleh terlalu jauh kalau mau kuliah gitu. Karena kalau universitas negeri kan tidak ada di Garut ya, jadi di luar kota semua. Mungkin yang paling dekat kan Bandung, ya UPI itu ya, Unpad di Bandung, Jatinangor. Berarti mungkin bisa nanti kamu akan jauh dengan orang tua seperti itu ya. Tapi berarti orang tua menyarankan gimana? Ya menyarankannya setelah lulus ini bekerja ya, gitu, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi gitu. Tapi kan saya menyadari potensi yang saya miliki ketika saya belajar di akademi, saya mempunyai kelebihan di situ. Kalau bekerja, kalian bekerja apa? Iya, ini makanya kalau lulusan SMA juga kan susah. Makanya ya mengejar dulu cita-cita dulu. Jadi kamu harus bisa yakinin orang tua ya. Jadi supaya ayah kamu terbuka dengan pilihan kamu, apa yang kamu akan lakukan? Saya menunjukkan nilai akademik saya bahwa ini potensi saya gitu loh. Jadi ayah saya harus dukung gitu untuk ya semoga kan setelah kuliah juga ada tambahan gitu gelar itu sarjana ya. Semoga itu juga memudahkan saya untuk mencari pekerjaan gitu.
Ya, dari sini kan kamu sudah punya modal nilai ya, ranking 1, nilai-nilai di sekolah bagus. Berarti itu udah jadi modal kamu untuk kamu bisa ke jenjang perguruan tinggi, termasuk ke perguruan tinggi negeri ya, yang akan kamu hadapi nih di semester 2 seperti itu. Berarti kamu ini menjadi modal kamu untuk bisa ngasih tahu orang tua supaya orang tua mendukung keinginan kamu seperti itu. Rencananya kapan nih mau ngobrol sama orang tua? Kayaknya pulang dari sini nunggu ayah saya santai, jadi saya mengobrol juga enak, relax gitu. Jadi ya semoga secepatnya. Jadi nanti malam gitu ya, kalau sedang santai gitu banyak. Terus selain itu ada lagi nggak yang bisa meyakinkan sebenarnya siapa sih yang benar-benar kamu nyuruh kamu bekerja itu siapa? Ayah. Oh, ayah. Kira-kira apa lagi yang bisa meyakinkan ayah kamu supaya kamu ada dukungan dari ayah kamu untuk bisa kuliah? Selain dari nilai akademik ini ya, saya itu tadi ibu gelar yang sarjana itu kan hanya lulusan SMA susah buat nyari pekerjaan gitu ya, harus yakinin orang tua bahwa dengan gelar atau sarjana itu menjadi lebih mudah gitu ibu mencari pekerjaannya. Banyak. Itu. Apa kamu ada keinginan kuliah sambil bekerja? Kalau itu kan harus pintar-pintar mengatur waktu juga ibu. Capek juga apalagi di negeri ya nggak ada kayaknya ibu, mau fokus dulu di kuliah ya. Tapi kuliahnya diusahain itu ya apa, ke negeri pakai beasiswa ya, mau dicoba dulu beasiswa gitu. Lalu apa yang kamu siapkan untuk kuliah saat ini? Belajar terus ya belajar aja di rumah gitu, tambahan belajar selain di sekolah gitu. Terus juga banyak sertifikat lomba juga itu pasti. Lomba apa aja? Banyak ibu, dari lomba KSN terus olimpiade yang sejalan gitu. Oh iya, alhamdulillah itu berarti udah jadi modal kamu ya untuk mempersiapkan kamu ke jenjang perguruan tinggi. Lalu selain itu, apakah selain belajar, apakah kamu pernah mengikuti tes atau tryout? Pernah ibu mengikuti tryout, kan ada sosialisasi ke sekolah itu, mengikuti tryout itu. Pas kapan? Hari Sabtu kemarin. Oh iya, yang dari Primagama itu yang sosialisasi ya. Oke, good, bagus ya udah. Tadi kamu udah mempersiapkan itu, cuman kamu itu biasanya pernah bikin apa perencanaan karir nggak? Perencanaan karir Seperti map, dream map gitu. Ya kayak kan setelah dari lulus dari sini ya melanjutkan ke kuliah, terus setelah kuliah ya semoga itu mendapatkan pekerjaan yang saya itu nyaman gitu di bidang itu. Rencana karirnya ya. Terus target kamu ke depannya gimana? Ya kalau target yang yakinin dulu orang tua gitu. Untuk saat ini ya, yakinin dulu orang tua bahwa fokusnya untuk ke perguruan tinggi. Berarti respon orang tua itu berarti belum tahu ya? Iya, belum tahu, belum diobrolin juga kan. Belum diobrolin. Respon orang tua belum tahu kalau kamu itu emang benar-benar mau kuliah gitu. Lalu berarti kendalanya emang sekarang itu dari orang tua ya, bahwa passion kamu itu emang udah di sejarah. Sekarang kamu harus bisa meyakinin orang tua, harus diobrolin lagi sama ayah kamu secara baik-baik bahwa kamu udah baril kalau nggak lanjut ke perguruan tinggi gitu ya, sangat disayangkan, ibu juga mendukung keinginan kamu. Mudah-mudahan kamu bisa meyakinkan orang tua gitu ya, bisa lulus beasiswa juga ya, karena nggak mau bekerja juga ya, karena saya menyadari kalau itu kelebihan saya gitu
yang masa mau ditinggalin aja gitu, udah berusaha buat belajar tapi ya kalau sekarang apa gitu bekerja juga di lulusan SMA gitu, paling bekerja di pabrik gitu. Iya, paling di pabrik ataupun jadi pelayan-pelayan ya, Iya. sebagai toko gitu. Kalau sampai SMA mudah-mudahan kalau kuliah kamu bisa Menaikkan derajat. ya juga cita-cita kamu ya, impian kamu gitu. Nah, dari sesi konseling ini dari awal sampai dengan akhir apa yang kamu dapatkan? Dari sini ya lumayan dapat pencerahan gitu buat pencerahan sama solusi buat kendala yang saya sedang alami sekarang. Ya nanti saya akan coba membujuk orang tua saya akan ngobrol dengan orang tua saya, semoga mendapatkan seperti orang tua. Ya, berarti sekarang mah kamu harus banyak berdoa juga supaya bisa meluluhkan hati orang tua, harus banyak tahajud ya untuk bisa menggapai semua cita-cita kamu, termasuk juga dukungan dari orang tua, termasuk rezeki yang lebih banyak untuk bisa mencapai cita-cita kamu ya. Sekarang berarti kamu sudah menemukan ya solusi dari apa yang kamu tadi resahkan gitu ya. Jadi kamu harus mempunyai komunikasi yang baik dengan orang tua, yaitu ayah kamu ya, yang berkeinginan kamu bekerja setelah lulus SMA. Nah bisa untuk kali ini ibu mau mengakhiri ya sesi konseling individual ini, berarti kamu sudah bisa untuk mau merencanakan bertanggung jawab untuk mau mengobrol dengan baik dengan ayah kamu ya. Ibu juga penasaran nih gimana hasil evaluasi hari ini ya. Ibu jadwalkan untuk minggu depan ya kita konseling individual lagi untuk sesi berikutnya. Jadi kamu sudah bisa berkonsultasi dengan orang tua dan apa jawabannya, apakah ada dukungan atau tidak, seperti itu. Nah di sini ibu juga perlu ada ini ya, refleksi setelah kita menghadapi konseling individual ini. Ini keputusan konseling terhadap konseling individual. Ya, dicoba diisi. Nomor satu apa? Nomor satunya penerimaan guru BK terhadap kehadiran Anda. Itu memuaskan. Waktu yang disediakan untuk konseling juga itu lumayan cukup untuk mendapatkan terus kesempatan yang diberikan guru BK kepada konseling untuk menyampaikan masalah itu sangat memuaskan. Terus kepercayaan Anda terhadap guru BK dalam layanan konseling itu, hasil yang diperoleh dari konseling individu dulu saja, kenyamanan dalam pelaksanaan konseling individu. Ini udah Tanda ya. Lagi diisi tentang format evaluasi proses layanan. keaktifan konseling dalam mengikuti layanan konseling. Konseling menunjukkan sikap menghargai, antusias konseling dalam mengikuti konseling mengungkapkan pendapatnya dalam mengikuti kegiatan konseling. Layanan konseling dalam menyenangkan, layanan sesuai alokasi waktu. Konseling terlibat dalam memberikan Terima kasih ya, kamu sudah mau
konseling individual dengan ibu. Mudah-mudahan apa yang kamu harapkan dan cita-citakan bisa terwujud, kamu juga bisa sukses sesuai dengan keinginan kamu dan bisa mendapat support dari orang tua. Itu yang pertama ya, yang paling utama. Baik, konseling individual ini sudah berakhir, kita akhiri dengan doa ya. Boleh sama seperti Setelah melaksanakan konseling individu, kita berdoa selesai. ya. Terima kasih banyak Bogi sebelumnya. Terima kasih juga Mudah-mudahan Ibu. lancar ya, nanti malam bicara dengan ayah kamu ya. Boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Ya, sama.